Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Aziz Alimul Hidayat, dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kali ini kita akan membahas tentang cara menyusun studi kasus asuhan keperawatan. Pertama, yang kita bahas adalah sistematika penulisan. Bagaimana sistematikanya? Tentu diawali dari judul, kemudian abstrak. Selanjutnya masuk ke bab 1, isinya adalah pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, 7 rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab kedua isinya tinjauan pustaka yang isinya konsep tentang masalah keperawatan, kemudian teori, kemudian konsep asuhan keperawatan. Bab ketiga isinya metode penelitian. Terdiri atas desain penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, definisi operasional, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, uji keabsahan data. Selanjutnya bab keempat isinya adalah hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir adalah bab kelima, yaitu simpulan dan saran. Selanjutnya, bagaimana memilih masalah dan menentukan judul studi kasus asuhan keperawatan? Yang kita bahas selanjutnya adalah memilih masalah studi kasus. Studi kasus, cara memilih dan menentukan pertama kali adalah memahami masalah. Karena memilih masalah studi kasus itu sesuatu yang tidak mudah. Tetapi ketika kita tahu caranya, tahu metodenya, akan mudah sekali kira-kira masalah studi kasus yang mau kita angkat, yang mau kita ambil, itu bagaimana cara memilihnya. Tentu langkah yang pertama adalah pahami dulu masalah itu sendiri. Saya akan memberikan contoh yang pertama. Apabila kita akan melakukan studi kasus tentang hipovolemi pada pasien gastroenteritis, misalkan, maka langkah yang akan kita lakukan adalah tetapkan terlebih dahulu apakah hipovolemi pada pasien gastroenteritis tersebut merupakan masalah atau tidak. Jadi ketika kita akan menentukan apakah judul studi kasus itu menjadi penting atau menjadi hal yang menjadi masalah yang mau kita angkat, maka langkah yang harus kita lakukan adalah tentukan apakah hipovolemi pada gastroenteritis itu masalah atau tidak. Tentu caranya adalah kita lihat. Nah, kita lihat bagaimana harapan dari hipovolemi tersebut. Misalkan, tidak terjadi pada pasien gastroenteritis. Jadi harapan kita secara teori katakan begitu, bahwa hipovolemi itu tidak terjadi pada pasien gastroenteritis. Selanjutnya kita lihat kenyataannya bagaimana. Oh ternyata rata-rata semua pasien gastroenteritis yang selama dirawat di rumah sakit mengalami masalah hipovolemi. Maka hipovolemi itu menjadi permasalahan penelitian. Nah, ini yang perlu kita pahami. Masalah itu ada sebuah gap antara kenyataan dan harapan. Antara teori dan kenyataan. Kenyataannya apa? Kenyataannya adalah terjadi hipovolemi. Harapannya adalah tidak terjadi hipovolemi pada pasien gastroenteritis. Itu adalah langkah pertama di dalam memilih masalah studi kasus. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah identifikasi masalah. Tentu, cara melakukan identifikasi masalah adalah dengan melakukan identifikasi pentingnya masalah. Tingkatan masalah, proses terjadinya masalah, dan solusi masalah. Jadi
cara melakukan identifikasi masalah itu ada 4 sebenarnya langkahnya. Identifikasi pentingnya masalah, identifikasi tentang tingkatan masalah, bagaimana proses terjadinya masalah, dan solusi masalah. Hal tersebut tercermin di dalam proses penulisannya adalah di dalam bab 1, sebagaimana yang kita jelaskan pada sistematika penelitian pada latar belakang. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana cara atau contoh judul studi kasus. Baik, kita coba lihat contoh studi kasus yang sudah saya contohkan dari beberapa atau mungkin dari contoh-contoh mahasiswa Diplomatika Keperawatan. Ini sebuah contoh studi kasus. Judulnya adalah Asuhan Keperawatan Masalah Hipovolemi pada Anak Usia Toddler dengan Gastroenteritis di Rumah Sakit. Nah, ini contoh sebuah studi kasus. Nah, ini sehingga ketika nanti saudara akan membuat studi kasus asuhan keperawatan, maka bentuk contoh judulnya adalah seperti ini. Asuhan keperawatan dengan masalah apa, pada siapa, subjek pasiennya siapa, dengan penyakit apa yang dirawat di mana. Inilah contoh studi kasus. Kemudian, langkah yang kedua tadi adalah identifikasi masalah yang tercermin dari atau tercermin di mana? Di menyusun latar belakang. Saya contohkan di dalam proses menyusun latar belakang. Dari contoh judul tadi, kemudian kita masuk ke latar belakang. Nah, di dalam latar belakang isinya adalah identifikasi masalah. Apa saja yang diidentifikasi? Yang pertama adalah pentingnya masalah. Nah, ini adalah contoh dari penyusunan tugas akhir karya tulis ilmiah asuhan keperawatan. Di awal-awal ini cara mengidentifikasi pentingnya masalah. Coba kita lihat. Mengapa masalah gastroenteritis atau masalah hipovolemi itu penting diteliti? Contohlah, maka kita lihat apa saja. Nah, kita masuk ke dalam poin terkait dengan data-data yang menunjukkan penting. Ada data yang menunjukkan penting seperti ini, bahwa GE gastroenteritis, lihat angka kejadiannya pada anak kasus ini. Ini adalah contoh menunjukkan bahwa pentingnya masalah. Di Indonesia, demikian juga di provinsi, ini saya misalkan di Jawa Timur, demikian juga kasus di tempat di mana saudara melakukan riset atau melakukan studi kasus. Ini adalah menunjukkan pentingnya masalah bahwa gastroenteritis pada anak penting diteliti, khususnya masalah hipovolemi. Selanjutnya, kita akan memunculkan tingkatan masalah. Nah, ketika kita bisa menentukan pentingnya masalah, baru kita seberapa besar masalah itu perlu diatasi. Maka kita harus memunculkan masalah-masalah apa yang sering terjadi pada masalah yang mau kita teliti. Misalkan gastroenteritis. Masuk di situ adalah masalah kurangnya volume cairan. Masalah hipovolemi. Nah, apakah hipovolemi ini jika tidak diatasi memiliki dampak bagaimana? Namun jika diatasi dampaknya bagaimana pada anak? Nah, itulah menunjukkan skala atau tingkatan dari masalah itu. Skala masalah itu menunjukkan sebuah tingkatan kira-kira ketika itu diatasi, ketika itu tidak diatasi, ada dampaknya bagaimana? Maka kita harus meyakinkan bahwa masalah tersebut juga menjadi bagian penting dilakukan peneliti. Cara selanjutnya terkait identifikasi masalah adalah menjelaskan tentang kronologis masalah. Bicara tentang kronologis masalah adalah terkait dengan kira-kira latar belakang faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya sebuah masalah. Mengapa masalah itu sampai terjadi? Maka ini dikaitkan dengan faktor penyebab terjadinya gastroenteritis.
atau juga faktor yang menyebab terjadinya sebuah masalah hipovolemi. Ini contoh dari kronologis masalah. Dan langkah yang keempat di dalam identifikasi masalah adalah melakukan solusi masalah. Maka di bab terakhir dari latar belakang ada solusi masalah. Di sini adalah bagaimana upaya mengatasi masalah hipovolemi. Tentu dengan menggunakan pendekatan asuhan keperawatan, dengan melakukan apa saja kegiatan. Nah, dari contoh identifikasi masalah tersebut, maka meyakinkan kepada siapapun pembaca, khususnya di latar belakang, bahwa hipovolemi pada pasien gastroenteritis penting dilakukan penelitian. Itulah langkah-langkah di dalam identifikasi masalah, memilih masalah, supaya kita akan memudahkan bagaimana melakukan menyusun latar belakang masalah. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan topik, kemudian memilih masalah atau menyusun latar belakang, baru langkah selanjutnya adalah bagaimana cara menyusun rumusan masalah. Nah, cara menyusun rumusan masalah, kita kembali lagi kepada materi sebelumnya. Ada 3 cara. Yang pertama adalah rumusan masalah. Caranya adalah kita tentukan apakah masalah tersebut masalah deskriptif, apakah masalah tersebut masalah komparatif, apakah masalah tersebut adalah asosiatif. Nah, cara menyusun rumusan masalah yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Nah, tentu kalau judulnya deskriptif, topiknya adalah terkait dengan deskriptif, maka cara menyusunnya adalah dengan menggunakan kalimat kata bagaimana. Kalimat yang di depannya kata pertanyaannya adalah bagaimanakah. Ya. Kemudian kalau menyusunnya adalah masalah komparatif, maka kata-kata atau kalimat yang di depannya adalah menggunakan kata pertanyaan, apakah ada perbedaan? Kalau rumusan masalahnya itu adalah asosiatif, maka contohnya adalah kalimat atau kata yang ada di depan kalimat tersebut adalah apakah ada hubungan atau pengaruh. Saya contohkan bagaimana menyusun rumusan masalah. Nah, kita lihat kalau tadi sudah kita jelaskan terkait dengan latar belakang. Nah, kalau judulnya tadi adalah asuhan keperawatan masalah hipovolemi pada pasien anak usia toddler dengan gastroenteritis di rumah sakit. Nah, karena ini adalah judulnya adalah deskriptif, studi kasus deskriptif, tipenya adalah tipe deskriptif, maka tinggal menambah dari pertanyaan bagaimanakah. Maka rumusan masalahnya adalah bagaimanakah asuhan keperawatan masalah hipovolemi pada anak usia toddler dengan gastroenteritis di rumah sakit itu. Inilah yang tadi saya jelaskan bahwa cara menyusun rumusan masalah. Selanjutnya, bagaimana menyusun studi kasus? Setelah kita menyusun rumusan masalah, maka kita akan menentukan tujuan dari status kasus itu. Cara menyusun tujuan, ingat gunakan kata kerja operasional. Contohnya apa? Mengidentifikasi, mempelajari, menganalisis, membuktikan, mengembangkan, mengetahui, melakukan, dan seterusnya. Kita akan lihat bagaimana contoh di dalam menyusun tujuan studi kasus. Nah, kita lihat tujuannya apa. Nah, tujuan ada 2 sebenarnya.
Ada tujuan umum. Tentu tujuan umum itu menjelaskan secara global, secara umum dari topik, dari tema penelitian yang hendak kita lakukan. Kemudian tujuan khusus adalah langkah-langkah untuk mencapai tujuan umum. Nah, kalau dari contoh yang ada, maka tujuannya adalah mempelajari. Nah, inilah kata kerja operasional. Mempelajari apa? Pelaksanaan asuhan keperawatan pada anak, masalah hipovolemi di rumah sakit. Nah, tujuan khususnya apa? Tujuan khususnya langkah-langkah dari tujuan umum. Untuk mempelajari pelaksanaan asuhan keperawatan, maka tujuan khususnya diawali adalah dengan melakukan pengkajian keperawatan pada masalah hipovolemi pada anak usia toddler dengan gastroenteritis. Yang kedua, merumuskan diagnosa keperawatan masalah hipovolemi pada anak usia toddler dengan gastroenteritis. Yang ketiga adalah menyusun rencana tindakan keperawatan masalah hipovolemi pada anak usia toddler. Dan yang keempat adalah melaksanakan tindakan keperawatan masalah hipovolemi pada anak usia toddler dengan gastroenteritis. Dan terakhir adalah melakukan evaluasi tindakan keperawatan masalah hipovolemi pada anak usia toddler. Itu adalah contoh bagaimana menyusun tujuan studi kasus. Selanjutnya adalah bagaimana cara menyusun manfaat. Tentu manfaat ada dua, secara praktis dan teoritis. Lalu bagaimana contohnya di dalam menyusun manfaat studi kasus. Kita akan lihat bagaimana contoh dari penyusunan manfaat dari studi kasus. Nah, ini ada manfaat penelitian, ada secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritisnya apa? Ingat, secara teoritis ini adalah efek, dampak, atau apa yang dirasakan hasil asuhan keperawatan ini kepada pengembangan ilmu. Nah, maka manfaatnya apa? Sebagai penjelasan ilmu pengetahuan tentang asuhan keperawatan anak pada usia sekian. Nah, selanjutnya masalah praktis. Apa saja dampak atau manfaat yang dirasakan studi kasus ini pada siapa? Pada peneliti, pada institusi pendidikan, pada masyarakat, ada pada orang tua, kemudian bagi rumah sakit atau perawat. Ini contohnya. Nah, manfaat secara peneliti apa? Tentu meningkatkan pengetahuan pada dirinya. Manfaat kepada institusi pendidikan dipakai apa untuk pendidikan dari studi kasus ini? Manfaat untuk masyarakat atau orang tua atau responden yang mau kita teliti. Untuk apa manfaat yang dirasakan? Dan untuk pada institusi rumah sakit, karena ini tempat pelayanannya, tempat studi kasusnya, untuk apa manfaat itu dirasakan dari studi kasus di sini. Ini contoh dari bagaimana cara menyusun studi kasus. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.